Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat All Farm. Kali ini kita akan buat pakan self mix atau racikan untuk kejar bobot. Kejar bobot dalam artian kita kejar PK 20, minimal 20 dan bisa sampai 22. Jadi artinya bisa dipakai dari DOC umur 1 hari sampai panen. Oke, so ini yang sering saya terapkan di farm saya. Jadi umur 1 hari pertama check-in sampai panen, model pakannya cuman satu macam model kayak gini. Oke, kenapa? Karena tiap pergantian pakan kita akan menghadapi namanya stagnan. Stagnan itu apa? Stagnan adalah proses stuck atau kejadian stuck atau tak ada pertambahan bobot jika ada pergantian pakan. Kalau sekali 2 kali bolehlah. Kalau sering atau tiap hari ganti pakan, akan ribet. Walaupun ada penambahan bobot, paling cuma 10% sob. Ya jelas ya, itu saya sudah jelaskan di konten-konten sebelumnya, video-video sebelumnya. Tentang hati-hati gonta ganti pakan. Kan ada tuh biasanya orang pada umumnya ya, check-in masa brooding itu 1 sampai bisa 2 bulan atau 2 minggu atau 10 hari pakan pur murni. Pakan pur murni, oke, bisa bagus, malah bagus, cari aman. Oke, bagus untuk pemula ya, untuk amannya gitu. Atau kita belum menyiapkan atau membuat pakan racikan self mix, tapi usahakan biar lebih hemat, lebih maksimal, buatlah sendiri. Jangan tergantung 100% pada pakan pabrikan sob, nggak akan berkembang farm Anda. Oke, langsung saja ya. Kita target itu minimal ini boleh dipakai tidak fermentasi, tapi kalau difermentasi lebih oke. Jadi tergantung Anda mau pakai fermentasi atau tidak. Ini saya akan buat dari tidak fermentasinya sampai fermentasinya. Hasilnya nanti insya Allah sudah saya hitung sebelum difermentasi, diracik semua 20,3. Setelah fermentasi minimal 3 hari 22. Naik 2 ya kan, fermentasi untung-untung dapat 3 naiknya. Oke, fix ya sampai sini. Oke, bahan pertama ini nih komposisi. Oh ya, probiotik kita pakai ini pakan standar saya ya, pakan standar kejar bobot, belum yang saya akan pakai nantinya berapa bulan terakhir. Ini pakan dari dulu, pakan standar. Pakai probiotik M4. Kalau Anda mau pakai probiotik lain terserah. Oke, ini ini persennya ya, persentase. Ini bahan tapi ke bawah. Ini persennya berapa persen. Jadi total itu adalah 100%. 100%. Wajib 100%. Kenapa? Kita nggak cuman kejar proteinnya, kita kejar juga energi metabolisme. Jangan bikin pakan, jangan kejar protein saja. Harus lengkap energi metabolisme. Ayam kampung pedaging minimal 2800 EM-nya ya, energi metabolisme. Untuk broiler kan minimal 3200. Untuk Jopper, KUB dan kawan-kawannya ulu 2800. Minimal boleh 2900. Tapi ini insya Allah jadinya 2900 kalau nggak salah nih EM-nya. Nanti yang akan kita buat. Oke. Kita dari atas yang terbanyak, jagung halus 40% ya sob. Terserah mau kalian buat berapapun, pokoknya 40%. Kalau 50 kilo ya 20. Oke. Kali ini kita akan buat yang sedikit soalnya sudah malam. Kalau buat banyak saya biasa pakai terpal, tapi saya mau buat 5 kilo. Ini buat sampel saja, contoh. Jadi buat 5 kilo saya pakai ini ya. Saya tulis biar ini nggak pusing-pusing lagi. 2 kilo pur atau pakan jadi minimal yang PK 20. PK 20. Terserah merek apapun, terserah Anda. Terserah. Itu 25%. Saya pakai nanti 1,25 kilo ya. Ini per kilo ya. Oke. Yang 10 kilo pakai 2,5. Tinggal dikalikan saja, Bos. Yang 50 kilo saya biasanya maksimal cuman bisa buat 50 kilo. Kalau 100 kilo capek
capek kalau sendiri. Tepung ikan ini ya, untuk biar dongkrak proteinnya 20%. Saya pakai 1 kilo untuk 5 kilo ya. Dedak halus 10%, jangan banyak, 0,5 kilo. Nah ini wajib ini bos. Mineral 2%, vitamin 1% atau top mix ya kan. Tepung hijau, ingat bos, tepung hijau 2%. Nanti saya pakai 100 gram ini bos. Ini silahkan di SS buat yang mau. Oke. Ini bahan-bahan dan persentasenya masing-masing bahan. Jadi kita punya patokan persennya ya, biar tinggal dikalikan saja Anda mau buat berapa. Kalau Anda pakai alat penggiling pembuat pakan lebih bagus, lebih homogen. Itu intinya, homogen. Oke, cara pengadukan, kita ambil yang dari yang terbanyak. Jagung halus ini bos, jagung halus. Kenapa saya katakan murah? Ini jagung halus yang model gini, yang halus, lebih halus dari ini agak jelek ini, gak apa-apa. Ini per kilonya saya dapat 4.000. Soalnya saya beli per sak 50 kilo 200. Yang halus, lebih halus dari ini, lebih bagus. Kelihatan enggak? Ini masih agak kasar ini, dan masih agak basah, belum bagus ini. Tapi nggak apa-apa, lebih halus, lebih kering dari ini lebih bagus. Tapi lihat harganya juga. Ini 4.000 per kilo. Kemudian bahan kedua yang terbanyak kita hampar di sini saja bos ya, di baskom. Yang halus yang kedua yang terbanyak di antara yang lain adalah pur 1,25 kilo, 1/4. Kita sudah takar pur, jadi langsung di atasnya karena dia urutan kedua terbanyak. Ratakan bos, ratakan gitu. Jadi dari bawah adalah yang terbanyak sampai ke atas yang sedikit. Oke. Gitu. Oh iya, pur. Kalau ada yang tanya pur apa bos, saya pakai pur Malindo Starter PK20 8201 Malindo. Nih, itu tuh. Tada, itu jagung, itu belakangnya dedak. Itu kalsium gratis yang kita buat sendiri. Itu buat kalsium buat pakan petelur ya. Kita nggak pakai sekarang. Oke. Ini PK20 ya. Ini protein kasarnya. Oke, di sini tak tertera energi metabolismenya kurang komplit nih. Buat saya merek ini biasa saja. Oke, lanjut ketiga, tepung ikan 1 kilo. Tepung ikan 1 kilo. Kita sudah timbang semua bos, timbang semua tepung ikan. 1 kilo. Tepung ikan itu proteinnya minimal 53%. Ini yang akan dongkrak nih proteinnya. Bonus kerikil, mantap. Kalau ada yang menggumpal-gumpal, kita haluskan lagi. Oke, tepung ikan sudah. Dedak halus setengah kilo. Mana dedaknya? Ini setengah kilo masuk. Tambah lagi, timpa terus. Oke, sudah. Itu bahan beratnya ya. 3 bahan terakhir, mineral, vitamin, tepung hijau. Oke, mineral CPO. Usahakan pakai mineral ya bos. Pakan petelur atau pedaging sebaiknya pakai mineral. Mineral ini 1 kilo nih. 1 kilo. 1 kilo ini 8.000 sekarang. Buka, taruh di toples, mineral. Kita sudah timbang. Oke, kita ini nih. Kita sudah timbang. Dia butuhnya mineral 100 gram. Bos, 100 gram. Tabur di atas. Wajib mineral bos. Kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada mineral, saya di pelosok nih, ini bla bla bla. Oke,
kan 2% tuh mineral. Kalau nggak ada 1%-nya garam dapur ya, garam dapur jangan lebih dari 1% untuk garam. Kenapa? Ayamnya mencret kalau lebih. Nah, ini kan butuh 1%-nya lagi apa? Kasih minyak sayur atau minyak goreng. Tapi minyak goreng kan mahal sekarang. Ya, kalau bisa beli ini lah bos. Bisa beli online kok. Murah kok ini. 8.000, malah masih ada yang 6.000 nih. Oke. Mineral untuk ayam ya, dan itik unggas. Wajib ini. Lanjut, vitamin Top Mix. Oke, ini paling penting juga. Top Mix isi 500 gram. Ini harganya 16.000 sekarang per 500 gram setengah kilo. Pakainya kita itu 1%. 1% berarti 50 gram. Ini isinya saya sudah taruh di sini, Top Mix. Ini soalnya mirip ini. Jadi harus ada tulisan. Oke, tabur di atasnya. Ini harus ya. Ayam petelur, ayam pedaging ini 2 wajib. Ayam petelur pedaging. Indukan atau ayam petelur ini juga harus ada bos. Jangan sepelekan 2 bahan ini. Kalau Anda mau indukannya stabil telurnya, atau mau lebih dari itu, ntarlah kita share caranya. Tepung hijau, hijauannya itu saya utamakan kelor yang dibuat tepung biar bisa di mix ke sini, bukan yang segar ya. Tepung hijau kita pakai 100 gram. Tapi kali ini kita kehabisan tepung hijau, dan tempo hari kita sudah persiapkan hal ini. Momen seperti ini kita akan keteteran tepung hijau. Makanya tempo hari kita ada di video sebelumnya, kita buat fermentasi daun kelor pakai 4 dan molase ya. Tuh sudah dari bulan 1 tuh. Ada di video sebelumnya pembuatannya. Oke. Nah, itu kan tadi tepung. Nah, ini cairan gimana, bos? Oke. Ini untuk 100 gram tepungnya saya pakai ini setengah liter dari cairan ini. Setengah liter saya ambil dan saya saring, dan ini hasilnya. Oke, ini setengah liter dari situ. Ini untuk mengakali kita kekurangan tepung hijau. Nanti kan ini akan dicampur yang 4 juga bos, jadi cair. Jadi kita campur 4 saja di sini. Oke, habis ya bos ya, habis bahannya. Oke, tinggal 4-nya. 4-nya ini nanti ini jadinya kan 5 kilo. 5 kilo tuh 5 kilo. Perbandingan cairan 1:3. 1:3 berarti kita butuh minimal 1,5 liter atau 1,75. Ini setengah liter sudah ada. Kita sudah siapkan juga 1,5 liter air, langsung sudah ditakar juga. Tuh, wah banyakkan. Itu 2 liter. 2 liter 2 tutup botol. 20 mili minimal, 20 mili ya. Kocok dulu. 10, wih banyak. 20, lebih sedikit enggak apa-apa. Kita pakai gula aren. Gula aren minimal 20. Tapi ini gula airnya kebanyakan air perebusan, encer. Kita kasih 30 mili atau 40. Lebih banyak lebih bagus. Langsung 10, 20, 30. Oke, jadi perbandingannya 1/4 1 gula aren 10 mili untuk 1 liter air. 1 liter ya air. Itu minimalnya 1/10.
satu-satu, 10-10-1. Oke, aduk ya bos, aduk dan tunggu 5 menit. Kenapa harus diaduk dan ditunggu beberapa saat? Biar bakterinya aktif. Malah dia perlu gula untuk membangunkan si bakteri-bakteri baik yang ada dalam sini. Oh iya, empatnya tadi agak encer kan? Itu empat perbanyakan. Beberapa minggu lalu saya tambahkan air kelapa dan gula aren lagi biar lebih jos. Jadi apa? Enzim di sini yang dibutuhkan oleh unggas nantinya yang akan kita campur ke sini akan bertambah. Jadi jangan tanya lagi, kok nggak ada enzim ini, nggak ada enzim ini? Ada bos, sudah lengkap. Lagian enzim sudah ada di pur yang jadi tadi itu. Oke bos, sip. Jadi jangan bertanya lagi ya, enzim ini kok nggak ada ini? Ada semua. Asam amino apalah, triptopan, lisin dan sebagainya. Lengkap. Makanya saya bilang ideal. Coba, silahkan coba bos. Oke ya, kita tunggu 5 menit sambil aduk. Oke, sambil nunggu ini beberapa menit kita aduk rata dulu bahan-bahan ini. Aduk rata sampai homogen. Oke. Jadi sebaiknya pakai 2 tangan sob. Ini untung sedikit, kalau banyak harus homogen. Jadi harus 2 tangan. Ini sampel saja ya. Kayak gini menggumpal, kita haluskan. Oh ya, top make vitamin, kita ngomongin vitamin dulu. Vitamin yang dibutuhkan unggas, kenapa saya pilih ini? Karena ini lengkap nih yang dibutuhkan unggas. Terserah kalian pakai merek apa, yang penting kandungan vitamin 7 vitamin harus ada. Saya sebutnya V7, 7 vitamin. Vitamin A, B1, B6, B12, B kompleks, vitamin C, vitamin D harus ada. Itu wajib unggas. Kalau yang lain nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting 7 itu harus ada. Wajib. Biar ayamnya jos. FCR nggak membengkak, performa bagus untuk pedaging dan petelur. Besoknya saya aduk dulu. Oke, setelah menyatu seperti itu, kita ambil ini takaran sekitar 250 ml ya, satu gini. Berarti kita butuh tes dulu 6 kali, berarti 1,5 liter. Dulu. Ini kalau pakai 4 aduknya ya biasa saja gini. Tapi ada probiotik lain yang enggak boleh seperti itu. Disiram enggak boleh. Enggak akan jadi. Misalnya rotor, terus kabut. Penyemprotannya itu walaupun yang 4 mestinya bagusnya kabut pakai penyemprot. Tapi penyemprot kita lagi rusak. Ini keseringan dipakai buat campur pakan. Kebetulan hanya pakai 4 dulu. Gak apa-apa, manual. Siram segelas demi segelas. Kita coba dulu airnya 1 liter untuk 5 kilo ini. Kita mau lihat kelembabannya. Kenapa? Jangan terlalu basah. Kita harus menjaga kadar air biar tahan lama. Kayaknya 1 liter cukup ini. Oke, sob, saya aduk dulu 2 tangan. Kayaknya cukup nih 1 liter. Oke sob, ini udah dicampur. Jadinya gini. Ini cuma 1 liter air ya untuk 5 kilo yang tadi. Ini airnya masih ada 1 liter. Nih, jadi penampakannya kayak gini. Genggam keras. Oke. Hancur gitu. Jangan terlalu basah. Ini saja masih basah buat saya ini. Semestinya tadi 750
ml saja untuk 5 kilo ini, tapi nggak apa-apa, ini masih bagus kok. Oke, jadi apa? Jadi sebelum fermentasi PK-nya 20 sudah saya hitung. Buat yang bisa hitung, silahkan hitung ya, ini komposisinya. Saya dapat hasilnya ini. Sebelum fermentasi, sebelum dicampur M4 tadi, dari sebelum dicampur M4 tadi sudah 20,3. Itu saya hitung. Itu saya kasih tepung ikan itu proteinnya 53% saja. Padahal protein tepung ikan itu PK-nya itu dari biasanya terendah 55 ya, setahu saya sampai 68. Dan tepung ikan yang saya pakai tadi itu lumayan bagus, sangat bagus malah. Mungkin standar 58, tapi saya hitungnya di 53 saja biar lebih fair saja. Kemudian kita tahu pur ya, PK20 yang tadi starter jagung kita pakai 8. Kita ambil 8 atau 9. Dedak halus kita pakai PK11 hitungannya. Ini kita nggak hitung ya, itu pelengkap. Jadi dapatnya 20,3%. 20,3%. Setelah difermentasi minimal 3 hari bisa naik jadi 2%. Nah, ini kita butuhkan ini. Tapi apakah bisa dikasih sekarang sebelum fermentasi? Silahkan sob. Soalnya sudah 20,3 nih. Sudah wajar dikasih. Tapi saya mau tunggunya 3 hari berikut. Tapi sekarang dikasih, monggo. 22 lumayan nih bos. Setara pakan 11.000 per kilo di pasaran. Ini jatuhnya per kilonya sudah saya hitung. Dan harga yang saya sebutkan tadi di awal, dia kenanya 6.500 sampai 6.700. Mungkin cuma 6.500 kayaknya. 6.700 nggak lebih dari itu. Jadi apakah itu murah? Saya anggap murah karena setelah fermentasi PK-nya menjadi 22. Jika 23 itu bonus. Silahkan hitung energi metabolismenya minimal 2.800 ini. Campuran ini. Saya harapnya kalau normalnya dia 2.900 sampai 3.000 dapat. Bahkan lebih. Karena kebanyakan komposisinya jagung 40%. Kita tahu jagung itu 3.300-an ya, 3.100 kah? Lupa saya bos. Jadi jangan sampai Anda mencampur pakan tak ada jagung atau tak ada dedak. Itu wajib sobat. Itu wajib. Jangan hanya megot tok, campur azola, campur konsentrat, itu protein semua. Seratnya mana? EM-nya mana? Saya rasa cuman itu sob. Jadi ini 6.500 sampai 6.700 per kilo sudah saya hitung juga. Kemudian berikutnya kita akan share cara menghitung PK ya, atau juga pakan self mix buat ayam petelur atau indukan. Selanjutnya juga kita akan share model-model pakan pedaging yang lain yang tak kalah dari ini. Oke, jadi tergantung Anda pilih yang mana. Oke, sekian dulu. Kita fermentasi dulu ini, kita taruh di wadah tertutup anaerob, jangan sampai kemasukan udara. Biar cepat jadi, biar cepat matang. Tandanya sudah matang jika Anda genggam 3 hari berikut. Dingin, itu matang, silahkan pakai. Kalau masih panas, jangan pakai dulu. Ya, itu tandanya. Jadi nggak usah bawa di lab, pakai tanganmu. Setelah pakai tanganmu, rasakan dingin, oke, silahkan pakai. Karena hari ke-1, hari kedua pasti panas jika Anda simpan di wadah tertutup. Oke sob, dan wanginya dan aromanya pasti wangi. Wangi fermentasi kayak tape gitu, khas M4. Sob. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bahan penggantinya silahkan hajar di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.